tujuan dari film Bola Pinomen adalah kita punya bahasa daerah, Pogau Oni Ulio, pelestarian bahasa daerah. Biar siswa tuh atau anak-anak kita tuh lebih cinta sama bahasa daerah kan ya. Pada saat SMP sudah bilang orang tua bahwa saya pengen sekolah film. Hanya orang tua yang jawab apa? Dia menjawab, sudah Mina, tidak cukup kita punya uang. Mengapa harus jadi filmmaker? Kenapa kan ya jadi YouTuber saja, Kak? Saya tidak tahu, Tuhan kayak mengharapkan saya untuk tetap terus di situ begitu. Saya ingat kata-kata Bang Panji, katanya sedalam-dalamnya kamu mengubur mimpimu, kamu akan bangun di masa tua dengan mimpi itu akan wujud. Penyesalan kalau. Karena saya tetap dengan saya punya prinsip bahwa apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan adalah untuk kita punya negeri. Kak, BTW anginnya kencang tidak sih? Wow, mungkin seperti angin puting beliung. Wow, Ya. oke. Kak, kan semakin tinggi satu pohon tuh memang anginnya akan semakin kencang. Kata Raya Mlowa adalah bermimpilah setinggi-tingginya, maka kalau kamu jatuhnya di antara bintang-bintang. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Ruang Tengah. Saya Mila Palau sebagai tuan rumah podcast Ruang Tengah. Hari ini saya happy banget karena kita kedatangan satu sosok narasumber, seorang sinias muda yang karyanya sudah melanglang buana di festival-festival film, juga di bioskop. Kemudian salah satu karyanya yang saat nantinya akan tayang ini atau sedang ditayangkan di salah satu festival film di Jogja Netpack. Saya harus baca biar tidak salah, di Jogja Netpack Asian Film Festival. Salah satu karyanya yaitu Harta Karun Wow. Saya mau welcome ada Kak Alan ASJKG. Halo. Halo, yeay. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kak? Wah, babak belur ya. Iya lagi. Kak, saya mau bilang terima kasih sudah menyempatkan hadir di Ruang Tengah. Sama-sama. Luar biasa sekali. Oke, Kak, kita mulai dulu nih dengan membuka obrolan kita untuk Sip. meluruskan kayaknya terlalu banyak gosip-gosip yang beredar. Wow, cepat ya. Sangat cepat, Kak, karena kayaknya Kakak terlalu famous, jadi gosipnya beredar cukup cepat. Informasinya katanya kemarin talent pemain film terakhir ya yang di Kakak kemarin film Pinuama katanya belum dibayar, Kak. Itu gimana, Kak? Wow, itu semua para pemain, kru juga dan figuran juga sudah bayar semua. Sudah bayar, ya? Alhamdulillah. Aman ya berarti, Kak? Aman Ya? semua aman. Karena memang sudah kemarin itu tuh sudah dari awal pada saat produksi kita memang sudah sisipkan untuk para pemain, para kru juga dan para talent. Mungkin ada sedikit beberapa kendala karena kemarin pada saat produksi kita sudah banyak mengeluarkan biaya, apalagi pada saat penayangan di layar lebar kemarin. Makanya itu sempat terjadi sedikit keterlambatan. Ya sudah begitulah. Tapi semua sudah alhamdulillah sudah selesai. Lunas ya. Sudah lunas, sudah happy banget semuanya. Oke, berarti seharusnya gosip ini sudah terbantahkan lah ya. Sudah begitulah, Kak. Oke, Kak, saya jadi penasaran nih. Sebenarnya setiap produksi satu film pendek misalnya atau satu film seorang Kak Alan dan atau tim PH-nya ya itu mengeluarkan budget berapa sih, Kak? Butuh biaya berapa, Kak? Ya kalau untuk budget produksi itu sebenarnya tergantung, Kak. Jadi kalau saya dalam sebuah film pendek itu bisa sampai 20 jutaan, 30 jutaan. 20 sampai 30 jutaan dan itu tergantung dengan durasi. Jadi kalau misalnya durasinya sekitar 5 menitan, mungkin itu bisa habis sekitaran 10 gitu. Nah, 10 kalau misalnya dengan lingkup yang agak sedikit begitu besar, tapi kalau misalnya lingkup yang sangat kecil biar budget 3 juta saja udah bisa juga. Bisa juga. Berarti tergantung durasi dan berapa banyak talent yang terlibat berarti. Iya, itu sebenarnya. Tergantung durasi dan tergantung banyak talent. Namun kalau sekarang saya sudah bayar standar kalau misalnya ada dari pihak luar atau misalnya dari pihak instansi yang mau pakai saya sudah ada nominal budget lah. Ya, jadi nominal budget itu yang saya bisa gunakan untuk pertama dari biaya produksi, biaya para talent sama biaya kru. Karena memang hampir setiap produksi saya semua biar yang figuran pun juga tetap saya bayar juga ya, semuanya ya. Untuk sekarang dan sebelumnya juga. Oke, baik. Kak, bocoran dong waktu produksi film Pinuama itu butuh budget berapa, Kak? Habis berapa tuh? Wow, kemarin tuh budget Bola Pinuama itu kemarin itu hampir berapa ya?
25-an ke 30-an, 30 jutaan sepertinya. 30-an kayaknya. 30-an. 30-an 30-an. yang dikeluarkan PH itu Iya, ya. yang dikeluarkan kalau kita PH itu pun juga ditambah dengan sponsor juga, sponsor juga sekitar berapa ya kemarin? 10 atau 15 kemarin. Kemudian Berarti juga hampir 50 dong Kak. iya hampir mau 50 karena kan sudah termasuk dengan krunya juga tuh, gaji kru sama gaji talent juga. Dan untuk masuk juga di layar lebar juga pun ya ya artinya lah di film Bola Pinome ini hanya kembali modal saja kalau kita pikirkan itu kan hanya kembali modal saja. Tapi alhamdulillah ya kita tidak pikirkan itu, yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa berikan yang terbaik untuk masyarakat di daerah. Dan tujuan dari film Bola Pinome adalah kita punya bahasa daerah, Pogau One Ulio, Pelestarian bahasa pelestarian daerah bahasa daerah, yang karena bisa menyentuh anak-anak juga ya, karena betul kan memang sekali. pemainnya juga anak-anak Iya. ya. Biar siswa tuh atau anak-anak kita tuh lebih cinta sama bahasa daerah kan. Iya, betul sekali Kak. Makanya karena dengan isu sekarang kebanyakan anak-anak sudah lupa dengan bahasa daerahnya, makanya dengan adanya film Bola Pinome ini saya ingin meningkatkan lagi kembali kita punya bahasa daerah, karena itu sebagai jembatannya kita mau dimanapun juga nantinya kita di luar, bahasa daerah tetap kita terus lestarikan begitu ya. Kalau misalnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi bahasa daerah sudah tidak ada, ya mau bagaimana lagi kita punya daerah ini. Itu dia. Artinya jadi identitasnya kita tuh ketika kita keluar daerah misalnya kan. Bahasa yang menjadi identitas kita. Betul sekali Kak Emil. Kak, berapa kru yang terlibat kemarin dan talent yang terlibat? Cukup banyak kah? Alhamdulillah untuk di kru kita sekitaran 8 ya. Wow, 8 atau 8 orang. 9 ya, 8 kayak 8 ya, 8 orang agak lumayan lah, lumayan. Karena saya juga pun beralih juga untuk jadi itu juga tuh. Oke. Jadi rangkap Eh, job ya, rangkap ya, jabatan. rangkap job. Oke. Nah, sebenarnya kalau nominalnya itu sekitar 12 atau 15-an lah untuk film pendek itu dengan skala film daerah 15 atau 14 sudah cukup nih. Namun kita kemarin dengan 8 itu sudah sangat terbatas sekali nih Pak. Dan artinya pertama juga kita pikirkan juga pengeluaran juga, kemudian juga konsumsi juga dengan kendaraan gitu ya. Kemudian yang paling utama sewa alat dan beberapa banyak untuk pada saat pasca produksi kemarin. Itu dia. Baik. Kak, kan bikin satu film tuh panjang ya, ada produksi, pasca produksi, belum lagi yang lain-lainnya itu tuh memang cukup panjang kah prosesnya untuk menghasilkan satu karya itu tuh? Kalau untuk dalam satu karya film itu yang paling lama adalah mencari idenya sebenarnya, mencari idenya bagaimana sih dalam sebuah film itu. Yang kita pikirkan adalah itu memberi dampak terhadap masyarakat. Makanya dengan film ini yang saya pikirkan, artinya saya tidak mau buat film hanya untuk dinonton saja, tapi ada hikmah di balik itu, ada yang bisa didapatkan empati oleh masyarakat atau adik-adik yang menonton film tersebut. Makanya saya pikirkan itu dari visualnya, dari mulai ceritanya dan mulai naskahnya, dan juga visualnya yang bagaimana supaya bisa penonton itu menyimak dalam setiap detik dan setiap menit. Karena yang saya pikirkan adalah retensi penonton itu. Betul. Itu dia Kak. Kefokusan orang nonton ya sampai habis, terus ada value dan nilai yang ingin disampaikan. Itu dia. Makanya value itu yang paling penting dalam film tersebut. Artinya kita bukan mau buat film aja untuk ditahu, tapi tahu makna dari film tersebut. Itu dia yang saya inginkan begitu ya. Alhamdulillah dari dampak, contohnya kayak kemarin film Bola Pinoma. Film Bola Pinoma kemarin itu ada sampai ibu-ibu chat saya katanya, terima kasih Kak Alan sudah buat film ini, akhirnya saya punya anak sudah belajar bahasa Olio. Itu dia. Kayaknya itu yang paling bermakna ya Kak. Sangat bermakna. Artinya mama sempat chat dia bicara salah satu penonton ini ya, ibu-ibu ini bilang apa bahasa Olionya ini, apa bahasa ini Olionya ini. Itu dia, saya kira ada rasa bangga sekali terhadap anak-anak yang mulai belajar begitu ya. Akhirnya kayak wow, saya bilang luar biasa kayaknya sekali. karyanya berhasil dong ya sampai ke ibu-ibu itu ukurannya ya. Oke, siap. Ya sekitaran 2 atau 3 atau 4 kemarin yang bicara tentang film tersebut, yang ibu-ibu secara pribadi melalui dari orang juga ya, memberitahukan hal seperti itu.
Oke. Kak, kan sebuah karya tuh memang harus dekat dengan masyarakat ya, dekat dengan penontonnya, dekat dengan akar rumput istilahnya, dekat dengan ya ibu-ibu kita, mama-mama kita, bapak-bapak, adik-adik kita gitu. Iya. Harusnya kan sebuah karya itu ya. Dan karya yang terakhir dibikin kemarin itu yang Bola Pinuama ini memang untuk menyasar itu ya. Iya, betul. Segala umur itu pasti. Segala umur itu pasti. Oke, Kak, sebelum kita bahas lebih dalam dan kayaknya semakin menarik, saya penasaran dulu nih. Kita awali juga dengan hal-hal sederhana. Asik. Kak, saya ini penasaran ya sudah Oke. lama. Alan ASJKGK itu apa kepanjangannya? Ini harus eksklusif dibuka kayaknya di sini. Wah, ini yang selalu jadi di mana-mana tuh, setiap kalau ketemu itu orang selalu tanyakan apa itu isi Iya. SJKG dan segala macam itu tuh. Dan ini mungkin kalau saya masih sebagai, kalau bahasa dibilang kayak nama panggung lah, atau nama panggung, dan nama asli saya kan sebenarnya Sheikh Jelani sebenarnya. Oh, Sheikh Jela. Yo, Wow. Sheikh Jelani. Nah, nama Alan ini nama panggilan. Oh, oke. Nah, jadi ASJKG ini adalah dulu nama YouTube saya yang saya singkat dulu. Jadi ASJKG. Nah, tapi di film ini personal diri ini, ASJKG itu sebenarnya sebuah arti kepanjangan sebenarnya yang dulu dan padahal saya singkat jadi ASJKG. Oh, Itu berarti dia. kepanjangannya Alan Sheikh apa? Bukan. Jadi Sotoy, jadi iya, sotoy saya nih. Jadi kalau singkatnya sebenarnya itu Alan, terus Sheikh Jelani, KG-nya tuh KG-nya tuh ya apa namanya, kreatif dan gagasan aja sebenarnya. Wih, Tapi keren. kayaknya bukan itu sih sebenarnya. SJKG itu sudah olah beda sendiri. Jadi kayak SJKG itu adalah aspirasi, A-nya tuh, S-nya itu sinematografi, J-nya itu jelajah, K itu kreatif, yang G-nya tuh gagasan gitu. Oh, oke. Jadi ASJKG gitu. Asik, Asik. sangat bermakna Ya. ternyata. Itu saya buat sekitar 4 tahun lalu sebelum saya singkat panjang sebenarnya. Oke. Terima kasih sudah diceritakan di ruang tengah. Iya. BTW, saat ini kan seorang Alan sudah dikenal dengan sosok filmmaker yang karya-karyanya menyentuh penonton gitu ya, sama kayak tadi ibu-ibu bisa sampai chat, Alan makasih sudah bikin film ini Ya, gitu ya kan. alhamdulillah sekali. Oke, tapi sebelum sampai pada titik ini nih Kak Alan, bagaimana orang mengenal sosok Alan tuh dulunya? Agak sedikit perjalanan yang panjang ya. Kalau saya ceritakan ini mungkin bisa sampai jam 1 malam sebenarnya nih. Tapi saya singkat saja. Saya ini dulu sebagai anak yang sederhana. Saya punya keluarga juga orang yang tidak berkecukupan begitu. Bapak saya seorang wartawan biasa, ibu saya seorang juga ibu rumah tangga yang selalu dia menjual gorengan di setiap perumahan komersil atau PTN begitulah. Di PTN. Jadi dari kecil kita sudah diajarkan tentang bagaimana dengan hidup susah, dengan hidup dengan tekanan yang sangat begitu berat begitu, tekanan berat dari keluarga, tekanan berat dari masyarakat, tekanan berat dari orang-orang yang merendahkan gitu. Sudah sangat sekali. Namun sebenarnya saya ini dulu apapun pekerjaan saya lakukan. Saya ini adalah sebagai tukang ojek dulu ya. Oke. Saya pernah jadi loper korannya bapakku dulu jadi wartawan itu. Kemudian saya pernah jadi tukang bangunan dulu pas lulus SMA. Habis itu juga saya pernah juga kerja di Mentari, yang tempat jualan kredit-kreditan televisi itu. Okay. Kemudian ya hingga pada akhirnya saya pulang di bau saya itu yang Mentari, saya ke Kendari, saya pulang di bau saya kerja di salah satu apalagi namanya jual barang jasa kalau nggak salah kayak jual seperti kayak sampo, Head and Shoulder, Doni dan segala macam. Itu sambil saya YouTube gitu, YouTube. Nah, setelah main YouTube, masuk dalam satu komunitas yaitu adalah Button YouTubers toh.
Di situ misal sudah punya banyak teman, punya banyak anak-anak dari channel juga, channel YouTube. Nah, situ mulai berkembang dari channel tersebut sampai detik ini alhamdulillah dari saya punya YouTube itu sudah 149.000 subscriber. Wow. Alhamdulillah. Dan ya itu adalah menjadi jembatan saya sebenarnya untuk saya terjun dalam dunia perfilman ini. Nah, makanya dari YouTube tersebut awal mulanya saya terjun dalam dunia film. Itu dia. Makanya kontribusi sangat besar lah dalam YouTube ini. Baik-baik. Kak berarti sudah mulai kapan tuh mulai nge-YouTube-nya? Dari tahun Wow. kapan tuh Kak? Sejak kapan ya? Iya, sejak mulai Saya sebenarnya kalau YouTube itu dari SMA dulu. Oh, Dari SMA. oke. SMA kelas 1. Kalau mungkin ada video pertama saya itu di salah satu sekolah di SMK Negeri 2 Bau atau STM ya, Sekolah Tinggi Matahari ya. Oke. Video-video pertama saya itu kayak ya hal-hal yang kayak seperti video lucu bau-bau kayak Kevin Anggara dulu itu. Oke, Kevin tahu Anggara. Sehingga buat yang satu video lucu bau-bau 1, 2, 3, kemudian buat film namanya Film Dah Jelas begitu tuh. Hingga sampai itu pun saya gunakan HP-nya teman itu karena saya dulu tidak punya HP gitu. Oke. Jadi HP apa yang sekarang dulu ya? HP Samsung dulu yang lama sekali itu. Jadi HP tersebut saya gunakan untuk membuat video. Kemudian nanti saya tuh cuma punya memori sebenarnya. Memori itu yang saya pakai untuk simpan videonya di memori ini. Begitu memori saya bawa pulang. Kemudian saya ngedit di laptopnya yang pemberian bapak saya yang Excel-nya sudah patah itu tuh. Yang saya sandar terus di Tembok, dinding, oke. di tembok dan editnya dulu pakai namanya Movie Maker. Kalau orang tahu mungkin itu. Iya, iya. Di Windows itu namanya Movie Maker, cuma ada 3 transisi saja itu. Ah, Fade out, kemudian cross dissolve sama dengan to black white. Oke. Yang black itu cuma 3 transisi itu dan itu saya gunakan untuk buat video lucu kemarin. Oh, oke. Berarti sudah mulai dari waktu SMA. SMA. Ah, oke. Kak berarti mulai dari tukang ojek, loper koran, Ya. waiters juga. Ya, jadi waiters juga. Jadi pelayan. Terus jadi sales juga berarti yang Jadi jual-jualan itu ya. sales juga. Oke, melanglang buana gitu. Sangat-sangat malang buana. Saya ini kan dulu yang paling parah mungkin, tapi saya bersyukur juga. Saya ini kan orang yang mabuk mobil saya. Oh, oke. Mabuk naik mobil. Dan pada saat saya jadi salesnya Mentari, pada saat itu kita kanvas. Kalau ini kanvas ya, kanvas itu kayak Konawe. Situ saya sudah mulai mabuk nih. Sudah mulai mabuk dan saya tidak bisa tahan mobil. Jadi 3 hari 3 malam itu saya muntah-muntah gitu ya. Oh, oke. Jadi pas hari keempat itu karena sudah muntah kuning mie. Ya muntah kuning mie. ampun, oke. Sudah muntah kuning mie. Akhirnya saya sudah ternyata begini caranya supaya tidak mabuk. Akhirnya sampai sekarang ini tidak pernah lagi mabuk lagi naik mobil. Itu sih hikmahnya mungkin tuh. Hikmahnya. Oke. Oke. Oke, Kak berarti itu kerjaan-kerjaan itu yang dilakukan sembari memang mengenyam pendidikan kuliah juga Kak atau Iya, kemarin saya pernah sempat kuliah di Jogja dulu, tahun 2017-an itu pas lulus SMA. Itu pun tidak sampai setahun, karena ada sedikit problem keluarga dulu di Bau-Bau dan pada akhirnya saya harus pulang kemarin karena bapak mama itu ya kayak pisah gitu ya. Yang pada akhirnya ya saya harus bertanggung jawab sebagai kakak yang harus bagaimana ada dia masih sekolah semua ini ya mau tidak mau saya harus kembali untuk kayak kerja. Makanya itu yang saya pikirkan tuh. Oh, oke. Jadi kakak menyimpan mimpi, melepas mimpi kuliahnya untuk pulang dan karena ada adik-adik yang harus Betul dibiayai sekali. itu ya. Oh, oke. Sorry untuk dengar story-nya kakak kalau orang tuanya pisah dan terima kasih sudah bersedia cerita di ruang tengah. Oke, santai saja dan. Dan saya juga boleh bilang sih bahwa kakak adalah sinias yang berhasil saat ini Masya gitu ya di Allah, ya. daerah. Masih belajar, Amin, masih kita belajar. berharap ya Amin. sampai ke depan. Tapi saya mau nanya, Kak awal mula jatuh cinta sama film tuh kapan Kak? Itu sudah lama sekali sebenarnya. Di umur sebenarnya tuh penekanannya tuh pas SMP sebenarnya. Tapi pada awal mulai itu tuh TK
TK atau SD, sudah mau SD itu. Wow. Karena dulu itu tidak ada televisi di rumahnya kita dulu, kita nontonin di rumah tetangga. Iya. Dan itu banyak sekali tuh. Sama seingat itu di Wanggangga. Jadi itu dia punya stasiun apa TV kabel itu cuma dia di tempatnya Yang itu. punya, ya. Nah, kita dulu masih ya kayak masih belum ada televisi. Sehingga itu pada saat saya nonton di rumahnya dia, nonton salah satu film yang saya lihat, wow, keren ini film ya. Saya bilang, bagus sekali. Yang saya sudah berpikir mungkin orang melihat ceritanya tuh, tapi saya melihat bagaimana cara buatnya begitu ya, bagaimana cara buat seperti begini begitu ya. Seiring waktu berjalan, dengan perkembangan teknologi yang sangat begitu bagus, alhamdulillah pada saat SMP sudah bilang orang tua bahwa saya pengen sekolah film gitu ya. Pada saat SMP itu hanya orang tua yang jawab apa, dia menjawab, sudah Mina, tidak cukup kita punya uang untuk membuka sekolah kamu di sana. Sudah, kita pasar saja lah. Apa sih, tapi mimpi itu tidak pernah putus, sehingga pada akhirnya Ada jalannya seiring waktu kesini. Tuhan melihat bahwa ini anak ini jiwa untuk dalam dunia seperti ini sangat begitu semangat begitu ya. Makanya sampai di detik sekarang ini alhamdulillah, uh, sampai di festival, sampai dimasukkan dalam sebuah majalah Memoran sebagai kontributor perfilman di Sulawesi Tenggara. Itu adalah hal yang mimpi yang sangat begitu besar secara hidup saya gitu. Yang akhirnya pelan-pelan Tuhan bawa ke titik ini gitu ya. Ya itu dia. Oke. Wow, saya sangat tersentuh dengan ceritanya. Berarti itu film apa Kak? Film yang akhirnya menginspirasi Kakak untuk, oh saya pengen buat dong film kayak gini, kok bagus ya. Masih ingat judulnya Kak? Kalau mungkin di film pertama saya itu yang pertama kali di YouTube itu adalah film Dah Jelas Bau-Bau, tapi itu gabungan masih SMA atau. Tapi pada saat yang saya benar-benar buat film itu adalah namanya Dream Traveler, perjalanan mimpi. Jadi kalau kalian teman-teman lihat ada cari perjalanan mimpi di YouTube saya, itu film yang lama sekali saya buat dan kamera itu saya pinjam dulu. Jadi aku pinjam kamera itu dan pada saat bagianku saya harus gunakan untuk membuat film kemarin. Jadi cerita mimpi film Dream Traveler itu adalah sebuah film seorang karyawan yang dipecat gara-gara menghilangkan kunci mobilnya, bosnya, sehingga dia tuh kayak punya banyak masalah begitu ya, seorang karyawan ini. Pulang di rumah, dia tiba-tiba pas bareng ke kasur dia langsung masuk ke dalam dunia lain begitu. Dunia lain itu dikumpul-kumpulkan sebuah huruf-huruf kecil di setiap tempat, kayak misalnya ada huruf T, ada O, ada H, ada L, ada S begitu ya. Nah, dan masing-masing itu ada problem yang dia dapat, entah suara bising-bising lah, entah masalah-masalah yang terjadi dalam setiap dia dapat itu sebuah kata-kata. Namun pada saat di endingnya ternyata dia mimpi begitu ya. Dia mimpi pas terbangun, ternyata dia mimpi, tapi kata-kata yang dia tadi itu ada di kantongnya begitu ya. Yang dikumpulkan tadi pas dia buang, kemudian situ adalah langsung tertulis SHOLAT. Sholat gitu. Wow, pesan yang sangat menyentil sholat, ya. Nah, akhirnya pada saat itu dia kayak situ langsung orang yang pemain ini saya ini deh, yang main di film itu saya. Itu langsung lakukan hal seperti itu. Tiba-tiba bosnya telepon, dia bilang dia minta maaf, ternyata kuncinya itu dia yang pegang katanya begitu. Dan akhirnya dia tidak jadi pecat, dia kembalilah jadi seperti semula. Itulah hikmahnya lah, hikmah yang film sebenarnya yang saya buat dengan judul Dream Traveler. Situlah saya mulai banyak yang suka dengan film tersebut. Karena akhirnya saya udahlah mula-mula untuk buat film gitu. Itu salah satu film pertama berarti ya, bisa dibilang film pertama lah ya. Meskipun karya-karya videonya sudah banyak sebelumnya ya. Betul sekali. Oke. Kak, total sampai dengan saat ini sudah ada berapa karya film yang Kakak bikin, yang mau film fiksi atau dokumenter, itu sudah ada berapa? Kayak berapa ya, sekitaran 12-an atau 14-an kayaknya. Jadi film pertama itu yang saya buat adalah
yang menurut saya secara eksklusif ya, Iya. secara eksklusif dalam diri saya itu film Balaba. Kemudian film Jalur Rempala Bua yang juara favorit Festival PPNB Makassar. Kemudian itu film Lakarambau, film yang saya pertama kali tayang di layar lebar di Kendari. Oke. Kemudian juga film keempat saya itu Jalur Rempala Bua, bukan, Santiago Puteiko. Santiago Puteiko itu juara satu film apa namanya, Napak Tilas kemarin Sulawesi Tenggara. Habis itu lagi AI 2500, itu AI 2500 dari Bank Indonesia. Oke. Ya, Bank Indonesia, kompetisi Bank Indonesia. Alhamdulillah kemarin masuk juga favorit juga. Oh. Kemudian masuk lagi di film Nadia itu film tentang kekerasan terhadap terhadap anak. Nah, itu dari DP3A dan itu sekarang dinonton sudah sekitaran 200 ribuan lebih. Wow. Film Nadia. Alhamdulillah banyak anak-anak mulai tersebut, karena di film tersebut karena konteksnya untuk anak-anak supaya tidak ada visual kekerasan di dalam, paling cuma sebagai bunyi-bunyian saja. Yep. Nah, kemudian juga setelah film Nadia, Alteration, pemadam kebakaran Kota Bau-Bau, itu kemarin 30-an menit lebih juga. Setelah itu film Songko Ajaib, juara 1 nasional kemarin Madrasah. Wow. Habis Ih, itu keren lagi sudah berapa ya? sekali. Nah, habis itu apa lagi ya? Songko Ajaib, Harta Karun Wow. Harta Karun Wow Wow, ini iya. kemarin masuk nominasi festival film, ada 2 nominasi kemarin, nominasi kostum terbaik sama nominasi film terbaik juga. Tapi masuk nominasi kemarin. Asik. Nah, kemudian yang keempat, sorry. Berapa Bukan minggu? keempat nih, ini sudah lebih. sudah Saya lebih juga ya? tidak hitung nih. Ke 10 ya? Ya. Ke 10 itu film Bola Pinuama. Bola Pinuama. Yang terakhir ya tadi. Yang terakhir ini ya, Bola Pinuama yang alhamdulillah kemarin masuk layar lebar 1 bulan lebih. Dengan jumlah penonton itu 4 ribuan lebih. Nah, itu baru di Bau-Bau. Oke. Di Kendari datang mungkin sekitaran 1000-an lah, karena sudah ya tanda total berarti sudah 5 ribuan kalau nggak salah, 5 ribuan. Dan berikutnya itu apa lagi ya, selalu sudah lupa. Saking banyaknya karya ya. Iya, selalu mungkin ada sekitaran 12 ya. Oke. Mungkin ada 12-an lah. Oke, Kak. Nah, tadi sudah disinggung salah satunya Harta Karun Wow yang sudah masuk 2 nominasi juga dan akan tayang juga di Festival Jogja Netpack Asian Film Festival tadi ya, Kak. Yes. Itu bagaimanakah ceritanya Wow, itu sampai dia. bisa ke sana, Kak? Iya. Itu adalah sebagai, sebenarnya dari tahun 2003 Jav ini sudah pengen lirik gitu ya. Pernah juga sempat juga dalam hati, ya Allah pengen sekali masuk filmku untuk masuk di sini begitu ya. Karena hampir seluruh sutradara nasional ada di sini, produser nasional ada di sini, walau sampai yang dari luar negeri pun juga ada di festival film ini. Nah, artinya sebagai kayak a dream lah untuk bisa masuk di festival film Jogja ini, JAV ini. Untuk bisa masuk ke sananya itu pada saat di mana? Di JAV ini adalah alhamdulillah kita ada dari salah satu dokumenter senior juga di Sulawesi Tenggara, namanya Bang Tommy Almijum. Bang Tommy ini sebagai kuratornya di Sulawesi Tenggara. Jadi alhamdulillah saya mengajukan film saya ini untuk bisa masuk di JAV sana. Pada saat di kurator, alhamdulillah film saya nanti akan tayang di X1 Empire. Tanggal 3 jam 4 sore. Asik. 3 Desember. 3 Desember. Oke. Di layar komunitas 1. Wow, selamat. Kita luar biasa. berbangga lagi. Kita berbangga lagi Harta Karun Wow sampai di Jogja ya, Kak. Jadi X1 Empire. namun kan kita tahu bahwa di JAV ini kan hampir seluruh untuk pendaftaran menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu mau tidak mau. Nah, itu tuh gimana prosesnya, Kak? Prosesnya itu harus dari mulai subtitle aja tuh harus kita ubah lagi. Jadi saya terima kasih dengan teman-teman yang membantu untuk subtitle kan subtitle kan ini film Harta Karun Wow, Kak Ana sama Kak Ibu Nining. Untuk dia bantu untuk subtitle kan alhamdulillah sudah selesai semua.
yang saya upload nanti, karena kan saya yakin bahwa yang nonton ini kan kebanyakan dari luar juga, ada pihak dari luar untuk dia bisa melihat ini. Namun sebenarnya tujuan saya adalah untuk bisa sampai di sana itu ingin bertemu banyak produser hebat, sutradara hebat, itu sih yang saya ingin sebenarnya. Jejaring itu yang Itu dia, networking. yes, betul. Happy sekali. Iyalah, happy sekali. Nanti kita mau nonton bareng ya sama teman-teman Iya, tim kita habis podcast nonton. ya. Habis ini podcast. habis podcast ya. Oke. Oke, Kak. Masuk ke pertanyaan, Kak. Mengapa harus jadi filmmaker? Kenapa kan ya jadi YouTuber saja, Kak? Wow. Oh my god. Ya. Kayaknya ini pertanyaan sudah sering ya. Iya, sudah sangat sering sebenarnya ya. Itu pertanyaan itu adalah sebagai mungkin pertimbangan yang melihat dari sudut pandang lain, bahwa memang di film ini kan tidak ada duitnya begitu ya. Nah, di film, sedangkan di YouTube itu ada duitnya. Sebenarnya bukan itu sebenarnya. Kalau kita melihat dalam sisi uang, bahwa memang YouTube itu punya kontribusi sangat luar biasa begitu ya. Tapi kalau dalam film adalah sebagai cita-cita yang saya sampaikan tadi. Cita-cita itu adalah sebagai bagaimana kita ini menjadi sebuah pembuat cerita atau pembuat karya cerita visual yang dinikmati oleh banyak orang dan ada nilai di situ. Itu sebenarnya yang saya inginkan atau mimpi yang saya lakukan. Makanya kenapa saya lebih memilih film adalah karena itu sudah memang passion saya dari dulu. Sudah memang ada klimaks dalam diriku dalam film itu. Jadi kenapa saya tetap terus berjuang terus dalam film? Saya tidak tahu Tuhan kayak mengharapkan saya untuk tetap terus di situ begitu. Mimpi dari kecil ya yang Iya. akhirnya Kakak bisa wujudkan itu di film. Memang dari Betul. seorang anak TK yang sangat cinta dengan film, akhirnya mau sekolah film tapi karena keterbatasan dana dari keluarga jadi Iya. tidak bisa sekolah film, akhirnya mewujudkan, tiba-tiba Tuhan kasih ke sini jalannya gitu Ya, betul Ya, sekali. oke. Dan saya selalu berterima kasih sama Tuhan bahwa setiap karya yang saya buat itu bukan dari diri saya sendiri. Semua ide-ide cerita yang saya dapat, karya-karya yang saya buat itu bukan dari saya sendiri tapi dari Tuhan. Jadi maka setiap karya atau setiap film yang saya buat, saya berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih sudah mengirimkan cerita untuk saya membuat film ini begitu ya. Makanya di setiap film yang saya buat memiliki banyak makna begitu ya. Makanya saya selalu bersyukur dengan apa yang saya buat. Makanya mungkin Tuhan kenapa selalu dia sampai di titik ini. Ya, oke. Artinya dengan karya-karya kita bukan usaha kita sendiri ya, ada bantuan energi lain, artian Tuhan atau Allah atau apapun kepercayaan orang-orang gitu ya, selalu ada bantuan. Saya ingat kata-kata Bang Panji katanya, sedalam-dalamnya kamu mengubur mimpimu, kamu akan bangun di masa tua dengan mimpi itu akan wujud. Penyesalan kalau kamu tidak segera mengeksekusi itu Betul, kan ya. betul. Nah, oke. Daripada kita bangkit di hari tua dengan penyesalan dan Ya. mimpi itu gitu ya. Betul sekali. Oke. Kak, bagaimana satu film bisa kan kakak ini sudah melanglang buana di festival film, di layar lebar, di bioskop kan Kak, itu bagaimana sih ceritanya satu film bisa akhirnya ditayangkan di bioskop, di layar lebar? Apakah prosesnya sangat panjang atau gimana Kak? Oke, ini yang ada sedikit agak sedikit banyak sekali prosesnya. Kalau dulu tahun 2023 film Lakarambo itu ditayangkan secara film komunitas. Jadi kita hanya buat surat tanpa harus buat LSF dan segala macam. Jadi namun minusnya adalah itu film cuma bisa tayang selama 6 hari karena ada sedikit problem dari satu bioskop Indonesia karena film ini tidak punya lembaga sensor film, itu yang menjadi problem. Nah, sehingga 2 tahun kemudian di 2025 ternyata kita sekarang sudah punya PT sendiri, perusahaan sendiri, ASJKG Visual Studio, AVS, PH. Menjadikan salah satu kita punya film untuk bisa masuk ke sana ya kita harus bisa punya perusahaan begitu ya. Dan pada akhirnya kemarin prosesnya cepat sekali, atau Tuhan harusnya proses untuk lembaga sensor itu bisa 2-3 hari, tapi
itu hanya sekitaran setengah hari kemudian, dan buat segala macamnya itu melalui PH itu sudah apa namanya, eh dan bisa masuk ke layar lebar, dan itu butuh proses yang sangat begitu panjang gitu ya. Prosesnya adalah kita harus buat TPPF, harus buat LSF, buat surat permohonan, buat banyak hal, untuk SK juga, surat keputusan juga dari kita punya PH, nunggu lagi konfirmasi lagi, dan itu kita melalui by email. Dan alhamdulillah untuk buat seperti kayak begini, membuat lagi ke file film ke layar apa ke proyektor bioskop kan berbeda dengan film yang kayak MP4. Dia harus kayak di CP Wartrip itu kayak di file di CP yang seperti file begitu. Jadi satu file itu bisa sampai 60 sampai 120 GB yang film ini begitu ya. Dan kemudian tidak boleh jadi DCP saja, itu harus di KDM lagi. KDM itu namanya Key Delivery Message atau penguncian begitu ya. Jadi supaya bagaimana tidak ada artinya pembajakan dalam kita punya film. Makanya ada namanya KDM. KDM ini kan sudah dari tahun 2000, diciptakan dari salah satu programming dari Hollywood kemarin, untuk agar film-film dari luar negeri tidak mudah dibajak begitu ya. Nah, dari situlah awal mulanya KDM muncul. Nah, jadi kita terapkan itu KDM ini. Kemudian masing-masing layar di bioskop di Indonesia ini kan sekitaran 250-an yang dikirimkan dari Sinopolis. Itu masing-masing 250 itu harus dibuat 250 KDM gitu ya. Nah, namun pada saat kemarin karena saya cuma tayangkan aja di Bau-Bau saja sama di Kendari, jadi saya harus buat KDM-nya gitu ya. Jadi yang pas sudah kemarin tempat KDM. Proses bikin KDM itu susah Iya. juga kah? Ya kita harus Butuh biaya banyak juga kah atau gimana? tidak, karena saya ada ilmu buat KDM. oke. Jadi hanya butuh sertifikasi dari proyektornya dari Sinopolis untuk bisa di KDM. Jadi targetnya misalnya film ini mau ditayangkan selama 1 bulan toh, jadi 3 bulan itu kita sudah buat KDM-nya kayak kunci begitu. Nanti pada saat sudah lewat masa apalagi namanya apalagi hangusnya, masa akhirnya dia akan teranu sendiri, terkunci secara otomatis, dan menghilangkan film tersebut begitu. Oh, oke. Dan apakah butuh biaya juga kah masukkan film ke bioskop tuh? Sangat sangat juga butuh juga biaya. Pertama biayanya itu mulai dari lembaga sensor filmnya, kemudian juga posternya juga, trailernya juga, gitu. Dan itu butuh biaya juga, dan butuh biaya yang sangat begitu lumayan sekali begitu. Makanya kenapa kita sangat minus sekali kemarin, minus sekali kemarin dari film Bolpen. Nah, tapi saya bersyukur lah di situ, artinya kembali juga modal juga toh, itu yang kita inginkan begitu. Alhamdulillah. Oh, oke. Cukup panjang ternyata prosesnya Iya, ya sangat sampai sangat dengan prosesnya panjang sekali. Oke. Kak tadi sudah sempat singgung soal karya pertama yang dibikin itu video komedi, berarti yang pakai kamera HP teman ya? Iya. Atau ada karya lain juga yang dibikin pakai pakai kamera apa, Kak? Kalau untuk kayak cuma itu saya deh, itu saja kayaknya. Oke. Tapi cukup lama Kak pakai kamera handphone juga yang pinjam-pinjam? Cukup lama ya, sekitar 2 tahun lebih, karena tidak pakai HP teman yang bagus kameranya. Di sisi lain juga saya terapin juga HP sebenarnya sih. Makanya saya pinjam HP-nya dia karena saya pikir ini bagus ini kameranya. Namun mungkin pada saat itu sudah kualitas yang paling bagus nih. Di tahun 2014-15an lah. Sudah lumayan bagus sekali gitu. Iya, oke. Oke, Kak masuk ke pertanyaan, Kak bagaimana sih struggle-nya berkarya di daerah, Kak? Berkarya di daerah dengan di Kota Bobo ini sangat begitu lumayan, artinya cukup juga memberikan dampak yang positif juga, cukup memberikan juga dampak yang lumayan juga, kurang juga baik juga. Namun di sisi lain adalah sudah begitu dalam setiap produksi, dalam sebuah dunia pekerjaan apapun itu pasti ada hal yang seperti itu. Makanya saya selalu woles saja, terserah mereka mau bicara apa tentang saya segala macam, dan saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Karena saya tetap dengan saya punya prinsip bahwa apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan adalah untuk kita punya negeri, saya punya juga mimpi juga. Makanya dalam hal ini ya
berkarya di daerah adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Namun di sini kita juga punya zona juga kita, artinya kita harus juga belajar juga di luar apapun itu. Karena untuk juga bisa kembali ke sini juga untuk kita punya cerita yang sangat begitu banyak di daerah Buton ini gitu, yang harus bisa kita angkat dan kita terus perjuangkan. Biar karya yang berbicara ya Kak. Iya, biar karya yang berbicara, biar tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, oke. Meskipun banyak struggle-nya gitu ya, karena tidak mudah berkarya di daerah gitu ya. Iya. Entah struggle-nya banyak hal gitu ya, banyak faktor eksternalnya dan lain-lain. Iya, entah itu mungkin apa ya, dia butuh juga pengakuan atau juga validasi juga, saya tidak terlalu juga peduli karena yang saya pikirkan adalah diri sendiri sebenarnya. Betul. Iya, biarkan saja mereka dia berkarya, entah juga dia mau juga untuk suatu hal yang apa namanya, mencari sebuah problem untuk menjadikan sebuah story begitu toh. Saya tidak terlalu juga peduli begitu ya, karena saya tidak pernah juga mengganggu juga hidup mereka. Kita fokus berkarya untuk kita punya negeri, kita punya provinsi begitu ya. Bagaimana kita punya karya dinilai oleh orang dari luar, nasional dan luar negeri, itu yang saya pikirkan. Oke. Sikut-sikutannya Kak. Saya tidak peduli dengan itu, entah mereka dia mau jatuhkan kita atau bagaimana, tapi Tuhan tahu bagaimana caranya membangkitkan kita begitu ya. Oke. Nyambung ke pertanyaan Kak. Kan sekarang sudah istilahnya sampai di titik tinggi lah ya, puncak Masya lah Allah, ya. belum. Meskipun belum puncak-puncak amat, oke. Tapi setidaknya sudah lumayan lah ya Kak. Kak, BTW anginnya kencang tidak sih? Wow, mungkin seperti angin puting beliung. Wow, Ya. oke. Tapi kita ini kan besi ya, yang tertanam di apa ya, di inti bumi begitu ya. Mau sebesar anginnya apapun ya, kita harus tetap strong, tetap kuat ya begitu ya. Karena hal-hal yang seperti itu kalau misalnya mereka tidak bisa bersaing secara karya ya, mungkin secara personal begitu. Betul Kak. Tapi saya tidak juga ingin membalikan juga seperti itu. Jadi kalau misalnya sama melakukan hal yang sama, apa sama yang saya dengan orang-orang yang seperti kayak begitu toh. Tapi tetap kita on fokus saja, fokus sama diri sendiri, berkarya terus, mau bagaimanapun juga jalannya dengan isu-isunya. Kalau kita tidak melakukan itu, untuk apa begitu kita mau dengar begitu ya. Itu saja, selagi dia tidak mengganggu kita punya piring. Itu yang paling penting. Kak, kan semakin tinggi satu pohon tuh memang anginnya akan semakin kencang kan? Iya. Kayak satu pohon kelapa yang makin tinggi kan otomatis tekanan di atas tuh juga kencang ya Kak. Dan itu kita harus kuat di situ ya Kak. Mental, kemudian diri sendiri gitu yang harus dikuatkan ya. Oke. Itu Ini yang paling juga mungkin catatan ya ke kawan-kawan muda yang ingin Iya, berkarya, yang berkarya. baru mulai berkarya mungkin gitu ya. Ya realitas struggle-nya di daerah tuh cukup banyak. Iya, betul sekali. Oke, Kak, kalau melihat landscape daerah gitu ya, perfilman di daerah, kita ambil contoh di Bau-Bau lah ya, atau di Sulawesi Tenggara. Apakah kakak juga cukup optimis kah melihat perkembangan perfilman kita gitu ya? Akan ada masa depan yang baik kah kalau kita lihat? Kalau untuk di daerah ya Kak ya, Ya. dalam hal ini selama 4 tahun, berapa? 7 tahun saya terlibat dalam dunia perfilman atau dunia perfilman di daerah ini, melihat kontribusi yang sangat besar sekali. Saya tuh bangga kalau banyak film yang dibuat di daerah, karena anak-anak juga, teman-teman juga membuat film karya di daerah ini, artinya kita punya daerah dikenal, terutama pariwisata kita, kemudian kontribusi tentang ekonomi kreatif juga jalan. Geliat ekonominya jalan. Iya, jalan. Kemudian juga mulai sangat begitu bagus dengan adanya festival-festival yang dibuat toh, dengan kemudian juga apa namanya, bukan cuma sini juga, di Wakatobi juga pun juga festival film juga dibuat juga, di Kendari pun juga nanti akan dibuat juga sebagai buat juga festival film juga nanti. Artinya sudah mulai dilihat oleh dari pemerintah, mungkin saya lihat pemerintah sudah mulai melirik juga, kemudian juga dari masyarakat sudah sangat juga membuka matanya juga terkait dengan film ini. Jadi dalam hal lain bahwa apa yang kita lakukan dalam apa namanya,
kontribusi dalam sebuah produksi film ini sudah mulai dinikmati oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara, terutamanya apalagi di Bau-Bau. Artinya sudah mulai ada angin segar gitu ya. Iya, ada angin segar. Yang paling penting adalah bagaimana caranya kita tetap terus berkembang, itu yang paling penting. Jangan stay di situ terus. Kita punya film itu tetap harus bagaimana caranya untuk bisa sampai di nasional. Itu yang paling kita inginkan. Walaupun harus juga sampai di internasional juga kalau bisa. Gitu. Itu yang kita inginkan dalam hal ini. Mengenalkan kita punya budaya cerita yang ada di Sulawesi Tenggara ini untuk dia yang lebih luas begitu. Oke. Kak, ada tidak sih kritik untuk para sinias kita di Bau-Bau atau catatan kaki yang sebenarnya sudah lama Kak Alan simpan gitu ya, dan juga sudah menjadi keresahan seorang Alan juga selama berkarya di Bau-Bau, dan harapannya moga-moga ini bisa jadi autokritik bersama ya untuk para sinias muda betul. yang mulai berkembang. Adakah? Iya, satu hal yang mungkin yang pengen saya bahas sekali, sebenarnya dalam hal ini tetap terus berkarya, fokus sama diri sendiri gitu ya. Mau bagaimanapun semua itu punya karakter pribadi masing-masing. Artinya kita berkarya dengan tujuan dan niat yang baik begitu ya. Tidak ada hal-hal buruk yang kita inginkan. Jadi fokus sama karya sendiri aja begitu ya. Fokus sama karya sendiri, jangan membanding-bandingkan diri, itu yang paling penting. Jangan membanding-bandingkan diri. Karena mau sebagaimanapun kita tidak bisa menyenangkan oleh banyak orang begitu ya. Betul. Itu yang paling penting. Artinya ada yang suka dengan karya kita, ada juga pasti yang tidak suka. Tapi dalam hal lain adalah bagaimana kita berikan yang terbaik dalam visual yang kita buat begitu ya. Setiap karya-karya kita ya. Iya, itu yang paling penting. Artinya uruslah dirimu sendiri begitu bahasanya. Uruslah dirimu sendiri. Saya juga pun urus diriku sendiri begitu ya. Itu yang paling penting. Dalam artian sebenarnya kalaupun ingin berkembang bareng-bareng juga harusnya bisa kolaborasi sama-sama ya. Betul untuk sekali. bisa membangun ya. Daripada kita harus bersaing, alih-alih bersaing, mending kita pakai cara kolaborasi ya kan. Kita sedang tidak di sekolah nih, juara 1, juara 2 gitu betul, ya. Betul. Harusnya kita pakai sistem kolaborasi gitu ya Kak, biar bisa lebih maju lagi untuk perfilman kita ya. Itu dia yang paling penting. Tapi mungkin itu sebagai apa ya namanya ya, mungkin masing-masing karakter berbeda-beda orang. Mungkin mereka harus punya acuan dalam dirinya untuk bisa apa namanya ya kayak gitu toh. Memacu semangat mereka. Memacu semangat mereka ya sudah seperti itu. Tapi kalau saya tidak sih. Kalau saya tuh selalu acuanku adalah bagaimana sih kayak bisa kayak Christopher Nolan gitu ya. Mungkin orang lain bilang mimpinya terlalu tinggi dan terserah lah gitu tuh. Itu pribadi saya dan mimpi saya begitu ya. Seperti kata Raya Mlo adalah bermimpilah setinggi-tingginya. Maka kalau kamu jatuhnya di antara bintang-bintang. Asik sekali. Nanti Raya Mlo kasih ketek Raya Mlo deh. Oke. Kak, kan dalam proses bikin film itu kan cukup panjang prosesnya, cukup melelahkan, menguras emosi, tenaga semuanya dan pikiran. Oke. Apa arti sebuah film untuk seorang Alan? Film itu adalah pesan dari Tuhan untuk manusia gitu ya. Pesan tersebut bisa dia bahagiakan orang, bisa dia buat sedih orang, bisa dia tertawa, bisa dia menangis gitu ya. Bisa dia memberikan semangat hidupnya, bisa juga dia juga merubah juga hidupnya. Itulah pesan, itulah arti dari sebuah film tentang saya gitu. Oke. Dan film itu sangat berarti untuk seorang Alan ya. Iya. Jadi film itu adalah saya kalau film itu sebuah cinta begitu ya. Cinta yang bisa kita utarakan gitu. Wujud cinta. Mau sebesar apapun di luar sana menganggap kita hal yang rendah atau yang bagus, tapi namanya cinta itu kan cinta buta tuh. Iya, betul. Mau seberat apapun kamu pisah sama dia begitu ya, karena tidak bisa. Namanya cinta buta gitu ya. Tidak bisa sih maunya dia. Iya gitu. Jangan kamu, saya sudah cinta gitu ya.
Gitu dia. Oke, oke. Kak, ada sutradara favorit? Wow, ada dong. Boleh sebutkan. Yang pertama adalah Christopher Nolan. Oke. Yang filmnya itu Interstellar, Joker. Kemudian juga yang filmnya Avenger tuh Two Brother. Yaitu yang buat film Avenger Endgame kemarin itu. Jadi kan yang pertama itu yang Infinity sama yang Endgame itu kan dia dua sutradara ini yang mereka buat yang begitu kompleks lah ceritanya. Kemudian juga ya untuk Indonesia itu adalah Riri Reza, Laskar Pelangi Oke, gitu. saya juga suka Reza. Kemudian juga Joko Anwar yang bisa produksi dengan biaya 100 juta katanya. Ya, itu Iya. dia. Yang film horornya dia buat. Nah, itu sih yang kalau untuk Indonesia. Sama yang nasional. Wow, oke. Hmm. Saya mau minta juga 3 karya film yang sangat berpengaruh untuk seorang Alan. Oke. Dalam karya-karyanya. Kayak film saya atau film dari luar? Film orang. Oh, film orang. Film luar lah, mau luar Indonesia atau dalam Luar negeri. Pertama itu filmnya perusahaan Sony Suraya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oke. Saya juga nonton Itu tuh. saya suka sekali film itu. Jadi enak sekali kata-kata itu motivasinya bagus sekali dengan Zainuddin tuh. Ditinggalkan seorang kekasihnya gara-gara apa namanya dia memilih seorang kayo, Iya. orang kayo berbangsa gitu tuh, berbudaya, bersuku gitu tuh. Kayak nyentuh ke kakak ya. Akhirnya situ dia Zainuddin berusaha untuk jadi orang sukses. Itu bagus sekali tuh. Itu perjalanan kalau orang menikmati film itu penuh dijadikan motivasi itu bagus sekali. Nah, habis itu lagi film berikutnya adalah Laskar Pelangi Riri Reza. Oke. Riri Reza. Jadi itu Laskar Pelangi itu seorang anak yang penuh dengan petualangan dan cita-cita yang baik gitu. Pesan yang saya bisa dapat di film itu jangan pernah patah semangat begitu dalam kita punya daerah gitu tuh. Itu yang paling penting. Kemudian yang terakhir ini Alice in Wonderland. Ini yang saya lagi nonton sekali nih. Alice in Wonderland itu dari kalau nonton di Netflix itu Iya, saya sampai juga suka. season 3. Sudah nonton season 3? Belum. Belum ya? Belum, masih ketahan. Iya, yang Jepang ya. Iya. Alice in Wonderland sudah season 3. Itu dia Iya lagi. filmnya itu menceritakan Arisu yang orang yang hobinya anak yang main game tuh pemalas segala macam. Kento Yamazaki bukan sih Ya, pemerannya? Kento saya sangat Yamazaki, suka dia. betul. Kemudian di film tersebut itu kalau kalian paham di awal mulai pertama dia itu memang anak itu pintar, dia belajar geometri. Iya. Nah, makanya dia segala rintangan dia bisa lewati. Tapi harus paling penting sekali itu dia. Itu yang bisa merubah hidup begitu dengan kita punya prinsip. Makanya kenapa sarankan saya punya tunangan untuk nonton itu begitu. Oke. Iya. Kayaknya. Oke. Makanya dia menikmati film tersebut. Itu kalian harus nonton film Alice in Wonderland. Oke. Perlu Oke, dengan- catatan tambahannya. Oke. Untuk yang menonton. Oke, itu film-film yang cukup berpengaruh ya. Ada film yang cukup berpengaruh. Oke. Kita masuk ke hal-hal yang agak klasik sih, Kak. Asik sekali, klasik ya. Di luar film mungkin. Iya. Kak, ada saran buku untuk sineas muda atau siapapun yang ingin mulai belajar film, Kak? Atau ada buku yang cukup berpengaruh juga yang Kakak suka sekali yang pengen direkomendasikan ke anak? Oke, ini yang paling penting ini. Ini ada salah satu buku dari almarhum yang baru-baru meninggal 1 minggu yang lalu, Garin Nugroho. Oh iya. Iya, seorang sutradara teater dan sutradara film juga yang sangat besar gitu. Buku yang makanya sempat saya sedih sekali waktu dia meninggal kemarin itu. Ya, jadi itu bukunya adalah Generasi Emas Film Indonesia. Oke. Itu dia. Jadi itu dari buku ini dia mulai dari tahun 1990 sampai 2019. Buku ini sudah saya pelajari sekitaran 2022 kemarin pada saat saya ikut di kelasnya dia, kelas film dulu di workshopnya dia. Nah, di buku tersebut tentang revolusi tentang film yang ada di Indonesia, begitu, tentang perkembangan yang terjadi sampai sekarang ini. Yang juga dia juga mengangkat juga tentang juga film yang lagi tren sekarang itu adalah film horor. Film horor itu kan kebanyakan lebih banyak film horor Indonesia daripada film tentang cerita. Makanya itu menjadi kontribusi yang sangat luar biasa kurang sebenarnya, karena kan di Indonesia ini punya humanis atau apa namanya, yang tidak suka dengan proses yang itu saja begitu ya. Itu aja horor tidak.
Karena kita punya banyak cerita kan, kita punya banyak budaya yang bisa diceritakan dan di capture dalam film kan. Betul. Kalau kita lihat kayak film-film Asia yang lain ya, Korea kan sangat maju dengan karena drama Koreanya Betul. yang menjual banyak budayanya ya. Coba kita pakai itu ya. Padahal kalau kita mundur sedikit ke tahun 90-an kan perfilman Indonesia kita tuh cukup naik ya. Sangat. Bahkan Malah sangat Jepang dikenal gitu kan. Malah Jepang aja tuh belajar film Dari kayak kita juga kan. Jepang dulu Iya, belajar film di kita dulu. Pada nah, saat itu tuh cukup geliatnya cukup bagus kan. iya, jadi tuh ada namanya tuh apa namanya? Salah satu kayak bombernya untuk kamera. Itu tuh buatnya itu awal mulai bomber yang taruhnya kamera itu supaya itu dari Indonesia dulu. Iya, wow. Kemudian di sampai di luar negeri yang bomber itu yang ada kayak sebuah kayak kalau traktor itu apa namanya? Yes. Iya. Oke. Untuk kayak alat ini ndak sih, Alat Kak? kamera itu. Iya, Itu tuh Indonesia pertama kali buat pakai alat sederhana sebuah seperti kayu bambu. Itu kalau nggak salah pada saat Ismail Marzuki, orang apa namanya sutradara film yang awal mulanya film Indonesia dia atau itu sih. Iya kan. Tapi kayak akhirnya kesini-sini kayak kita banyak di tahun awal-awal 2000-an ya kita banyak kemunduran lah ya di perfilman, dan syukurnya sebenarnya geliat sekarang tuh sudah mulai naik lagi ya, kecintaan orang untuk nonton film kita sendiri tuh sudah mulai naik lagi. Ini harusnya kualitasnya yang perlu dijaga terus ya Kak. Kalau itu ada catatan juga nggak Kak soal ya kualitas karya dan apa sih yang memang kita perlu sebenarnya benahi sih untuk di kemajuan film-film kita juga ke depan? Iya, sebenarnya yang paling penting karena saya juga masih dalam proses belajar begitu tuh. Dalam sebuah film itu kita tetap terus harus sangat berkembang gitu tuh. Dalam film ini bukan cuma 3 babak saja. Bahwa tentang pendahuluan atau begin tuh perkenalan, kemudian middle atau pertengahan, atau middle itu kayak problem atau masalah, kemudian end atau solution. 3 babak itu sebenarnya kan sudah banyak gitu ya. Sudah banyak bug 3 resolusi atau 3 babak fator untuk dalam sebuah film. Sekarang itu malah sudah sampai 9 babak. Nah, 9 babak itu kan mulai dari hook pertama, kemudian masuk ke problem, kemudian perkenalan tokoh, kemudian masalah, eskalasi, habis eskalasi latar belakang awal dan segala macam begitu ya. Banyak sekali lah. Kemudian juga pesan terakhir dan perubahan yang terjadi. Banyak sekali kalau untuk 9 babak faktor yang sudah ada. Dan itu terjadi pada tahun 2000-an gitu dia. Oke. Kak, saya punya 2 pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih ada beberapa, tapi kita sudah 1 jam. sudah di kode. Ya, oke. Oke. Wow. 2 pertanyaan terakhir Kak yang menurut aku sangat penting dan harus ditanyakan ke seorang Alan. Kebiasaan kecil apa atau hal sederhana yang tiap hari dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri untuk di film sebagai filmmaker? Sebenarnya yang paling penting adalah banyak meditasi. Oke, merenung ya. Merenung. Oke. Kemudian itu yang paling penting tetap tenang. Kemudian itu kalau saya tuh selalu melihat langit begitu, entah kenapa langit itu kayak membuat saya tenang. Jadi kalau kebiasaan. Sama yang paling penting sih literasi itu penting, baca buku, apapun yang terkait problem dan cerita-cerita zaman dulu tuh sangat senang sekali. Di karya apa akhirnya sebagai titik balik seorang Alan akhirnya mulai dipercaya dan dikenal, oh ada sutradara ya yang namanya Alan di bawah. Di karya apa tuh Kak? Kalau nggak salah itu Balabah. Oh, di Balabah. Iya, Balabah sama Lakarambau itu. Lakarambau. Ya sampai detik itu bisa dikenal sebagai sutradara, bukan lagi YouTuber. Nah, untuk merubah YouTuber ke sutradara itu begitu sangat besar, cukup lama prosesnya. Oke. Terakhir, apa yang ingin disampaikan ke kawan-kawan muda, calon sinias muda kita di bau-bau atau anak-anak muda yang baru mulai berkarya? Iya, kalau kata orang itu sesimpel cuma 2 kata, Ci. Tetap gas, jangan injak rem. Oke. Simpel itu ya sudah bermakna. Tidak usah bahas panjang-panjang. Tetap gas, jangan injak rem gitu. Oke.
Kalian terima kasih sudah hadir Yap, di podcast terima Ruang Tengah. kasih. Podcast Ruang Tengah luar biasa. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak ada beberapa pertanyaan, Ya. tapi karena keterbatasan waktu dan kondisi serta cuaca. Terima kasih. Terima Obrolan kasih banyak. Ini sangat bermakna. Semoga bisa jadi catatan pelajaran juga untuk kita bareng-bareng. Amin. Pertama-tama terima kasih untuk podcast Ruang Tengah adalah hal yang sangat luar biasa sekali. Terima Saya yakin kasih. podcast ini akan terus memanggil orang-orang yang sangat begitu besar. Amin. 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 Dan Saya terus yakin. panjang nafas ya, panjang Terus umur panjang ya. nafas, panjang karya, jangan pernah mengeluh itu aja. Oke. Jangan pernah mengeluh. Tetap gas, jangan injak rem. Oke. Terima kasih Kak Alan. Hmm. Terima kasih. Kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Tengah di episode kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.